Siapa yang mengambil keuntungan? Yang mengambil keuntungan adalah perusahaan-perusahaan yang memperdagangkan manusia ke negeri-negeri Arab, Malaysia, Korea, Taiwan. Mereka pekerja rumah tangga, mereka buruh migran yang memberikan devisa kepada kalian. Lalu buat apa negara? Buat apa pemerintah yang menikmati devisa dari keringat kami? Keringat Nuraini, keringat Nur Hayati, keringat Zainab, dan keringat pekerja rumah tangga lainnya. Jika hari ini saja kalian tidak mengingat bahwa hari ini adalah hari pekerja rumah tangga, kalian tahu kenapa perempuan ini tidak bisa berjalan? Kalian tahu kenapa perempuan ini kakinya tidak bisa berjalan, tidak bisa lurus? Kalian tahu kenapa perempuan ini duduk di kursi roda? Karena selama 10 bulan kakinya diikat oleh majikannya. Dia disiksa, dia ditampar, dia dipukul, dia dicambuk oleh majikannya di dalam gudang. Majikannya adalah polisi Kuwait. Dan apakah Menaker Hanif Dakiri dan Menaker sebelumnya mengurus dia? Tidak. Sejak diusulkan pada tahun 2004 atau sekitar 18 tahun lalu, rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga hingga kini masih belum memiliki status yang jelas. Berkali-kali keluar masuk program legislasi nasional atau prolegnas tanpa dibawa ke sidang paripurna dan tak kunjung disahkan oleh anggota dewan. Sudah selama itu, nasib para pekerja rumah tangga digantung dan tidak diperhatikan baik aspek kesejahteraan, jaminan sosial dan hukum, serta pemenuhan hak-hak di tengah kerentanan eksploitasi tenaga mereka dalam mengurus perihal domestik atau urusan rumah tangga. Meski kini telah mengalami sedikit kemajuan di mana RUU PPRT telah menjadi inisiatif badan legislasi, namun faktanya lagi dan lagi tak kunjung disahkan. Jika tidak ada payung perlindungan hukum yang kuat bagi PRT, maka para pekerja rumah tangga ini rentan mengalami kekerasan, pelecehan, dan tindakan ketidakadilan lainnya. Tentu, hal ini harus menjadi perhatian bersama, khususnya bagi Dewan Perwakilan Rakyat yang bertugas untuk mengesahkan rancangan undang-undang tersebut. Sesungguhnya, jutaan pekerja rumah tangga ini sangat menantikan perlindungan hukum dan pengakuan bagi mereka. Pedoman sangat dibutuhkan agar mereka diakui sebagai pekerja, bukan lagi sebagai pembantu yang dipandang sebelah mata sehingga pemberi kerja tidak dapat bertindak semena-mena. Penguatan dan penyadaran publik untuk memperkuat dukungan terhadap pembuat kebijakan di DPR RI agar tidak ragu dalam membahas dan mengesahkan RUU PPRT menjadi undang-undang yang melindungi para PRT kita. Diketahui bahwa sejak 2004,
RUU ini terus mengalami pro dan kontra, baik dalam hal perspektif maupun dalam hal substantif. Hingga saat ini masih ada anggapan terutama di kalangan pengambil kebijakan dan pembuat undang-undang bahwa undang-undang perlindungan PRT masih dianggap tidak mendesak mengingat jumlah kelompok yang dianggap kecil. Lebih jauh, RUU PPRT bahkan dianggap dapat mengganggu tatanan sosial dan budaya. Lantas kapan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini akan disahkan? Lalu, bagaimana nasib dan kesejahteraan para pekerja rumah tangga yang selama ini bekerja tanpa perlindungan hukum yang jelas? Inilah urgensi pengesahan RUU PPRT. Meskipun sering dianggap sebagai pekerjaan sepele, namun faktanya masyarakat urban memerlukan jasa pekerja rumah tangga. Menurut kajian dari Jaringan Nasional Advokasi Rumah Tangga, pekerja rumah tangga memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Dosen, bekerja sebagai pegawai BUMN, bekerja di pemerintahan, mereka tidak akan bisa berproduktivitas maksimal, optimal, karena kalau harus memikirkan rumahnya, memikirkan bagaimana perawatan rumahnya, dan itu kan menjadikan tingkat stres. Di negara kita, Indonesia, lebih dari 4 juta pekerja bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Bahkan Indonesia menempati urutan kelima dengan jumlah pekerja rumah tangga terbanyak di Asia Pasifik. Sebesar 84,27% pekerja rumah tangga di Indonesia adalah perempuan, dengan total mencapai 4.213.500 puan. Sementara berdasarkan data Badan Pusat Statistik mencatat bahwa rata-rata upah nominal pekerja rumah tangga hingga Agustus 2021 lalu hanya Rp425.000. Mirisnya, para pekerja rumah tangga ini bekerja tanpa adanya peraturan perlindungan hukum yang jelas dan kesejahteraan mereka jauh dari kata layak. Bahkan, stigma dan stereotip masyarakat menganggap pekerjaan domestik merupakan pekerjaan perempuan atau pekerjaan kelas 2. Siti Sri Marni atau yang kerap dipanggil Ani, perempuan berusia 27 tahun ini mengalami kekerasan selama 9 tahun lamanya, sejak usianya mulai 14 tahun. Dulunya, Ani merupakan seorang pekerja rumah tangga yang bernasib pedih karena mengalami tindakan kekerasan oleh majikannya. Pokoknya setiap kesalahan sedikit, main marah aja gitu. Kalau misalkan lelet kerjanya, dipukul dari belakang, disiram air panas dari atas gitu. Waktu itu pernah bilang katanya mau dikuliahin, kalah dianya mukulin gitu kan. Emang bapak moyang lo ngasih saham di sini? Tubuh Ani mengalami luka-luka. Dengan tega, si majikan memukul mulut Ani menggunakan benda tumpul, bahkan merobek mulut Ani dengan kedua tangannya hingga menyebabkan kecacatan. Sehari-hari, Ani bekerja tidak mendapat upah. Perihal makan pun dijatah. Bahkan pernah si majikan menyuruh Ani untuk memakan kotoran hewan. Sungguh tindakan tidak manusiawi ini sangat tidak bisa ditolerir. Sejak tahun 2015, kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga semakin meningkat. Terlebih ketika pandemi, jumlah kasus meningkat 2 kali lipat. Tentunya hal ini
dapat terjadi lantaran tidak adanya peraturan yang secara tegas mengatur pekerja rumah tangga. RUU Perlindungan PRT memiliki 9 pokok pembahasan termasuk pengakuan PRT sebagai pekerja dan penghapusan PRT anak. Betapa urgensinya pengesahan RUU Perlindungan PRT ini bila melihat kondisi para pekerja rumah tangga di Indonesia yang semakin memprihatinkan. Sayangnya, terdapat 2 fraksi yang menolak terhadap pengesahan RUU tersebut. Padahal, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini dapat menjadi basis perlindungan hukum yang kuat dan memberikan ruang aman bagi pekerja rumah tangga. Sebagai masyarakat, kita harus peka dan peduli terhadap isu perlindungan terhadap pekerja rumah tangga. Setiap orang dapat melakukan kegiatan advokasi sesuai perannya di masyarakat. Sebagai contoh, mahasiswa dapat membentuk aliansi yang pro terhadap kelompok pekerja rumah tangga atau melakukan aksi advokasi sosial baik secara langsung maupun melalui media sosial. Wacana dan diskusi kritis dapat menjadi salah satu strategi untuk mendesak pengesahan RUU PPRT.